Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh dan saleha, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 2 MUPEL IPA dengan materi gangguan pernapasan pada manusia. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini disebabkan oleh cacat bawaan dan kelainan organ pernafasan, misalnya bayi yang terlahir prematur. Yang kedua disebabkan oleh faktor penyakit, misalnya sakit asma, influenza, bronkitis, emfisema, maupun kanker paru-paru. Faktor yang ketiga disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, maupun asap pembakaran sampah. Untuk menghindari terjadinya gangguan organ pernafasan pada manusia, kita dapat mengupayakan membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar, yaitu dengan cara melengkapi rumah dengan ventilasi, menjaga kebersihan rumah, dan menanam tanaman di lingkungan rumah. Penyakit asma. Asma adalah penyakit pernafasan karena penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, misalnya alergi udara dingin, rambut, bulu, debu, atau asap. Penyakit asma dapat terjadi karena adanya faktor bawaan sejak lahir atau keturunan dari orang tua. Untuk gejala awal penyakit asma yaitu 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak nafas. 3. Nafas yang berbunyi. 4. Rasa berat di dada. 5. Dahak sulit keluar. Untuk gejala berat pada penyakit asma: 1. Batuk hebat. 2. Sesak nafas yang berat. 3. Nafas tersengal-sengal. 4. Kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. 6. Kesadaran yang menurun. Ini adalah contoh gambar bronkus pada orang normal dan pada orang yang menderita penyakit asma. Penderita asma sebaiknya tidur dengan posisi setengah duduk sehingga memudahkan oksigen masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama emfisema, yaitu penyakit pada paru-paru yang membengkak karena pembuluh darah kemasukan udara. Gejalanya sesak nafas yang hebat. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. 2. Penyakit asma, yaitu penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Penyebabnya alergi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. 3. Kanker paru-paru, yaitu sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebabnya zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya melalui kemoterapi dan radioterapi. 4. Tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk pengobatan, minum obat sesuai resep dokter. Yang kelima, bronkitis, yaitu infeksi atau peradangan saluran cabang tenggorokan
atau bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya demam, batuk berdahak, dan sesak nafas. Penyebabnya infeksi virus. Untuk pengobatan, minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 6. Influenza, yaitu penyakit yang disebabkan virus influenza. Gejalanya bersin-bersin, demam, dan pilek. Penyebabnya virus influenza. Untuk pengobatan, meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kita dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan cara yaitu membiasakan diri hidup bersih dan sehat, melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.